Halo guys, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Di sini saya akan mohon maaf guys. Kemarin untuk video yang ketiga itu layarnya itu kebalik ya guys, posisinya ya guys. Saya mohon maaf ya guys. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan mengevaluasi tentang akuntansi. Saya mau evaluasi kembali tentang bab sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yaitu bab 1 akuntansi dan lingkungannya, yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan, bab ketiga yaitu jurnal dan posting. Itu akan saya evaluasi lagi di malam ini guys. Baik, pada dasarnya ketiga bab itu membahas tentang akuntansi secara berurutan. Pertama adalah akuntansi dan lingkungannya. Akuntansi seperti apa kemarin udah dijelasin di video sebelumnya, bahwa kalau kita mempelajari tentang teori akuntansi itu akan banyak guys, tapi kalau di pengantar akuntansi 1 atau dasar-dasar akuntansi itu biasanya langsung ke prakteknya guys, cara menghitungnya bagaimana gitu guys. Di sini saya akan menyinggung lagi yaitu tentang ada tambahan. Kemarin mungkin belum sempat membahas tentang persamaan dasar akuntansi ya. Ya, di video kali ini saya akan menambahkan lagi materi itu, menyisipkan maksudnya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah ini aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva sebagai atau aset atau aktiva sama dengan hutang berapa hutang perusahaan misalnya gitu, ditambah dengan modal itu adalah hal sama. Misalnya aktiva 10 juta, maka hutang dan modal itu juga harus 10 juta. Itu adalah sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu akuntansi double entry bookkeeping. Jadi sisi sebelah kanan harus sama dengan sisi sebelah kiri, debit dan kredit harus sama gitu. Baik, setelah itu kita bahas lagi, kita perdalam lagi tentang aturan debit kredit. Aturan debit kredit kemarin udah saya bahas, yaitu pertama ada item aktiva, ada bagi item hutang, ada item modal, ada item pendapatan, ada item biaya. Aktiva, kalau kita ngasih nomor satu itu pastinya aktiva. Nomor satu aktiva itu dengan angka 1. Terus nomor 2 hutang pasti kasih angka nomor 2. Sedangkan M itu modal itu kasih angka 3. Yang keempat yaitu pendapatan, itu kita kasih angka 4. Sedangkan kelima itu adalah biaya, kita kasih angka 5. Jadi untuk aktiva itu pasti nomornya 1 terus nanti di bawahnya ada aktiva tetap, aktiva lancar, itu ngikutin pokoknya 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Sedangkan hutang itu ada di posisi angka 2, di kode nomor 2. Misalnya hutang terdiri dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek. Misalnya dulu hutang jangka pendek itu 2.1, hutang jangka panjang berarti 2.2 dan seterusnya. Sedangkan modal itu di posisi 3, nomor 3. Sedangkan biaya itu nanti pendapatan itu posisinya di angka kode 4 pendapatan sewa 4.1, pendapatan jasa 4.2, pendapatan lain-lain 4.3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu biaya itu di kode nomor 5. Jadi kalau misalnya ada biaya gaji, maka 5.1 biaya gaji, biaya dibayar biaya listrik 5.2, terus biaya sewa 5.3 gitu. Maksudnya pengkoderingan atau dalam kata lain itu COA gitu. Selanjutnya saya bahas tentang pengertian sedikit, yaitu aktiva adalah
sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Aktiva itu terdiri dari kas, persediaan, tanah, gedung, dan mesin. Sedangkan kewajiban adalah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan modal dicantumkan dalam neraca di bawah kewajiban. Modal pada hakikatnya merupakan hak milik perusahaan atas kekayaan. Sedangkan pendapatan adalah omset atau bisa dikatakan sebuah omset gitu. Sedangkan biaya adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka operasional perusahaan. Seperti itu, guys. Lanjut, sekarang kita bahas ke aturan debit kredit lagi. Kenapa bisa di debit, kenapa bisa di kredit, itu akan membingungkan gitu. Misalnya cara menganalisanya juga mungkin kalau misalnya masih belajar mengenai dasar akuntansi, misalnya masih awam masalah akuntansi, itu akan masih membingungkan, guys. Kalau masalah aturan debit kredit, guys, nih misalnya saya kasih contoh ini. Soal 2.1, kalau kalian memegang bukunya itu di halaman 109. Pada tanggal 1 Mei 2010, Tuan Darmali, seorang arsitek, membuka sebuah biro berencana bangunan. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2010 sebagai berikut. Mei 2 atau tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei, ditransfer uang dari akun bank Tuan Darmali ke akun bank untuk perusahaan sebesar 75 juta rupiah. Berarti itu jurnalnya bagaimana, guys? Jadi jurnalnya adalah kas bertambah, modal bertambah. Kas bertambah di sebelah debit 75 juta. Sedangkan modal di sebelah kiri, modal di sebelah kredit 75 juta. Jurnalnya seperti itu ya, guys. Di tanggal 4 dibeli sebuah mobil bekas seharga 68 juta. Dari jumlah tersebut 14 diantaranya dibayar tunai dan sisanya dibayar dengan selembar wesel tanpa bunga. Kita ulangin lagi di di pembukaannya atau keterangannya. Pada tanggal 1 Mei 2020, Tuan Darmali, seorang arsitek, membuka sebuah biro perencanaan bangunan. Berarti dalam kasus usahanya adalah usaha dagang. Transaksi yang terjadi dalam bulan Mei 2010 adalah sebagai berikut. Dia itu membuka perusahaan jasa. Kalau di transaksi tanggal 4, dibeli sebuah mobil bekas seharga 68 juta. Dia membeli mobil bekas dalam arti itu sebuah untuk operasional perusahaan mobilnya itu. Jadi mobilnya itu tidak untuk dijual kembali. Kalau mobil itu dijual kembali, maksudnya perusahaan itu di bidang jual beli mobil, barangnya itu mobil dijual kembali gitu, maka itu dinamakan barang dagangan atau namanya nanti pembelian atau persediaan, masuknya ke akun persediaan. Kalau persediaan itu menggunakan sistem perpekstual, maka persediaan
sediaan barang dagangan debit, pembeli kas. Kalau pembelian secara tunai maka kas kredit sebesar nilai tersebut. Atau dengan menggunakan metode fisik maka pembelian debit, kas kredit. Ya, kita kembali lagi ke tanggal 4. Dibeli sebuah mobil bekas seharga 68 juta. Dari jumlah tersebut 14 juta diantaranya dibayar tunai. Pembelian mobil bekas. Jadi jurnal yang pertama, akun yang pertama itu adalah mobil. Mobil ini nanti akan masuk ke dalam aktiva tetap sebesar 68 juta debit. Mobil aksi aktiva tetap bertambah di sebelah debit 68 juta. Dari jumlah tersebut 14 juta diantaranya dibayar tunai. Jadi total harga mobil 68 juta, tapi pengeluaran kas dibayar tunai, kita ngeluarin uang kas itu 14 juta. Jadi kas berkurang sebelah kredit 14 juta. Dan sisanya dibayar dengan wesel tanpa bunga. Jadi kalau pakai wesel itu kemungkinan kredit. Jadi kalau misalnya pakai wesel berarti adalah kredit, sisanya masih ngutang maksudnya. Jadi di sini adalah namanya hutang. Hutangnya jadinya kas 14 juta, jurnalnya mobil 68 juta debit, kas 14 juta kredit. Jadi 68 kurang 14 54. Jadi jurnal yang tanggal 4 guys itu adalah mobil 68 juta debit, kas 14 juta kredit, hutang 54 juta kredit. Sekarang tanggal 7 guys. Dibayar sewa kantor untuk bulan Mei sebesar 8 juta. Dibayarkan sewa kantor bulan Mei sebesar 8 juta. Berarti jurnalnya biaya sewa 8 juta, kas 8 juta. Jadi jurnalnya untuk tanggal 7 biaya sewa, biaya kita bertambah 8 juta, kas berkurang 8 juta. Tanggal 8 guys, udah cukup jelas guys dari sini. Kalau misalnya Anda kurang jelas atau apa bisa bertanya di kolom komentar. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 2.250.000. Dibeli perlengkapan. Jadi debitnya adalah perlengkapan kantor. Kreditnya kas. Jadi jurnalnya perlengkapan kantor 2.250.000. Kasnya 2.250.000. Yang ke-9, tanggal 9 maksudnya. Dibeli peralatan kantor secara kredit seharga 42 juta. Debit, jurnalnya debit peralatan kantor, hutang peralatan kantor 42 juta, hutang dagang atau hutang gitu aja 42 juta. Kenapa bisa
Kenapa jurnalnya bisa peralatan kantor dan hutang? Karena yang di sini adalah peralatan kantor. Peralatan itu masuk ke kolom ke kode 1, masuk ke aktiva atau aset. Sedangkan pembeliannya secara kredit, maka hutangnya bertambah di sebelah kredit. Ke-12, dibayar premi asuransi sebesar 3.920.000. Jurnalnya adalah premi asuransi debit 3.920.000, kas 3.920.000. Maaf ya guys, saya cuma bisa buat coret-coretan gini, belum bisa menampilkan di layar monitor. Nanti saya juga masih belajar ini guys. Nanti kalau saya udah bisa, nanti saya tampilkan di layar monitor ya guys. Sementara ini dulu seperti ini dulu ya guys. Sedangkan tanggal 5 diterima pembayaran dari seorang klien yang telah menggunakan jasa perusahaan secara tunai sebesar 17.250. Jadi ini adalah Tuan Darmali membuka jasa perencanaan bangunan. Begitu proyeknya udah selesai, jadi Tuan Darmali itu menerima sebuah fee atau pendapatan upah. Maka jurnalnya adalah, karena ini fee-nya langsung dibayar tunai, maka adalah jurnalnya adalah kas bertambah, sedangkan pendapatan bertambah. Pendapatan kas bertambah di sebelah debit 17.250.000. Pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit 17.250.000. Sedangkan tanggal 17 selanjutnya dibayar utang kepada kreditor sebesar 21. Iya, bahasanya kita pahamin lagi ya guys. Saya juga masih kurang paham misalnya. 17 dibayar utang kepada kreditur. Oh gini. Dibayarkan utang kepada kreditur sebesar 21 juta. Kadang bahasanya juga kadang susah dipahami. Di tanggal 17 ini PT Tuan Darmali ini, usahanya Tuan Darmali itu membayar hutang ke kreditur. Berarti kayak kalau bahasa di perusahaan itu, perusahaan membayar hutang ke supplier gitu maksudnya. Jadi dibayar hutang kepada kreditor sebesar 21 juta. Jadi hutang usaha kas. Jadi perusahaan ini memiliki utang, terus hutangnya itu dibayar dalam bentuk cash. Jadi jurnalnya adalah hutang perusahaan berkurang di sebelah debit 21 juta. Sedangkan kas kita perusahaan mengeluarkan uang, maka kas berkurang di sebelah kredit. Tanggal 19 dibayar macam-macam beban sebesar 400.000 rupiah. Dibayarkan beban, biaya-biaya. Jadi membayar sebuah biaya-biaya, maka debit macam-macam biaya, kreditnya kas.
Jadi jurnalnya macam-macam biaya debit 400.000, kasnya 400.000. Sedangkan selanjutnya tanggal 22 dikirim tagihan kepada klien yang telah menggunakan jasa perusahaan secara kredit senilai 25 juta. Dikirimkan tagihan kepada klien. Oh, gini. Di tanggal 22 ini maksudnya gini, dikirimkan tagihan kepada seorang klien yang telah menggunakan jasa perusahaan secara kredit senilai 25 juta. Ada sebuah klien atau kalau dalam bahasa perusahaan itu namanya customer. Ada customer yang telah menggunakan jasa perusahaan dari Tuan Darmali. Jadi dari perusahaan, karena pengerjaannya itu udah selesai, maka dari perusahaannya Tuan Damari ini mengirimkan sebuah tagihan. Kalau bahasanya itu adalah invoice atau faktur, bahwa pengerjaannya itu udah selesai, tagihannya itu 25 juta. Itu bisa dibayar secara kredit. Maka di sini adalah piutang usaha. Piutang usaha, terus kreditnya pendapatan jasa. Mungkin ada yang bertanya mungkin, lah kenapa kok bisa piutang usaha dan pendapatan jasa? Jadi kalau piutang itu berarti yang punya hutang itu pihak ini customer kita. Customer customer punya utang ke perusahaan saya, misalnya gitu. Orang punya utang ke saya ngeluarin orang lain memiliki utang kepada saya, itu namanya piutang. Kecuali kalau saya punya utang ke orang, itu namanya hutang. Jadi di sini kenapa bisa pendapatan jasa? Karena baik itu udah dibayar dalam bentuk cash, baik jasa itu udah dibayar dalam bentuk cash ataupun kredit, itu sudah masuk ke pendapatan jasa. Nanti di pengantar 2 kita singgung lagi, itu ada lagi namanya piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih misalnya ya kasusnya seperti ini, pengerjaan udah selesai, mengirimkan sebuah invoice atau tagihan, ternyata orangnya itu nggak mau ditagih, nggak bisa ditagih. Mungkin kalau di dalam kasus kasus nyata atau apa, mungkin dia langsung kabur nggak tahu kemana. Ya mau nggak mau dari sistem pembukuan akuntansi itu ada namanya penghapusan piutang. Jadi piutang itu benar-benar tidak tertagih maka akan dihapus dari pembukuan, seperti itu. Tapi itu nanti di pengantar 2, akuntansi pengantar 2. Untuk prosesnya itu juga masih panjang sih sebenarnya, tapi secara garis besar saya singgung dulu gitu. Tanggal 24 dibayar gaji para asisten. Jadi perusahaan itu membayar gaji. Jadi debit biaya gaji. Biaya gaji 10 juta. Kas karena dalam bentuk uang cash maka kas. Saya perlu tambahkan lagi, untuk di akuntansi pengantar secara teori ini kita asumsikan bahwa pengeluaran itu menggunakan uang cash. Jadi di pengantar akuntansi 1 dan 2 nanti itu belum kenal namanya bank. Tanggal 27 yaitu dibayar macam-macam beban sebesar 680.000. Macam-macam beban, jadi biaya macam-macam, biaya lain-lain dalam artian 680.000 cash.
Tanggal 29 dibayar asuransi hutang Wesel sebesar 1.500.000. Bayar angsuran hutang Wesel. Oh, bayar hutang berarti ya. Jadi hutang Wesel 1.500.000 kas tanggal 30 dibayar beban-beban bensin oli pemeliharaan kendaraan selama bulan Juni. Dibayar bensin nah selesai. Seperti ini guys, kelihatannya tidak guys? Kameranya masih kebalik ya guys. Oke guys, dari transaksi ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas tentang posting buku besar dengan model jurnal yang sederhana seperti ini sama dengan buku besar dalam bentuk akun T atau akun secara sederhana. Biasanya dalam ujian nanti, misalnya dalam ujian mid semester atau ujian semesteran, itu misalnya diminta untuk menjurnal atau memposting, itu yang penting angkanya, angka akun totalnya itu harus benar. Kalau masalah formatnya seperti apa itu biasanya dari dosennya itu kurang memantau itu, tidak dipantau gitu, tidak, yang penting itunya aja, poin-poin yang pentingnya itu. Oke, masalah penjurnalan udah selesai. Dari sini ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Bagi Anda semuanya yang melihat channel ini, misalnya Anda masih kurang jelas atau gimana, Anda bisa menanyakan ke HP saya atau Japri, atau menanyakan lewat WhatsApp bisa di 082 113 536 491. Bagi Anda yang menanyakan masalah akuntansi atau apa, pasti akan saya jawab guys. Walaupun jawabnya itu agak lama atau apa, pasti saya jawab guys. Oke, lanjut guys. Ini di sini diperintahkan kita bahas
Saya tekankan lagi. Yang namanya jurnal secara sederhana itu adalah seperti ini maksudnya. Misalnya ada transaksi tanggal 2 Mei ditransfer uang dari akun bank Tuan Darmali ke akun bank untuk perusahaan sebesar 75 juta. Maka jurnalnya adalah kas dan modal. Kas 75 juta. Modalnya 75 juta. Nah, seperti ini guys, ini yang dinamakan jurnal secara sederhana. Biasanya kalau untuk ujian itu adalah jurnalnya seperti ini, baik ujian mid atau ujian semesteran. Soalnya kalau kita mengikuti aturan jurnal yang baku itu akan ngabisin waktu guys. Sedangkan waktu ujian itu kira-kira cuma 90 menit guys. Ya, inilah namanya jurnal secara sederhana. Yang tadi saya coret-coret ini adalah jurnalnya juga sederhana. Sekarang yang diminta di soal ini adalah dari jurnal yang sederhana itu diminta untuk memposting ke dalam buku besar dengan akun T. Akun T yang tadi saya udah jelasin guys. Jadi dari jurnal-jurnal yang ini itu minta diposting atau diringkas ke dalam jurnal dalam bentuk akun T. Secara ringkas ya. Dari sini misalnya nomor 1 ada kas. Nah, seperti ini guys. Ini adalah buku besar sederhana dalam bentuk akun T. Sedangkan kas kita cari dari jurnal-jurnal yang ini, kita cari kas yang di posisi debit dulu. Nih, seperti ini ya akun T, buku besar T itu aja gini, debit, kredit dalam bentuk T. Ini nanti isinya adalah kas masuk dalam bentuk debit, ini adalah kas keluar dalam bentuk kredit. Kita cari dulu kas yang ada di posisi debit. Kas debit 75 juta. Sedangkan kas debit 17.200. Kas debit lagi nggak ada. Di tanggal berapa nih kas debit? Tanggal 2 ada kas debit, tanggal 15 ada kas debit 17 masuk. Sedangkan yang kas kredit tanggal 4 kas debitnya kreditnya 14 juta. Kalau misalnya tadi saya bacakan soal terus saya jawab itu, kalau misalnya Anda menyimak pasti juga Anda akan punya catatan seperti ini guys. Menyimak dari awal misalnya ya. Tanggal 4 kredit 14 juta, kas yang dikredit 14 juta. Tanggal 7 kas dikredit 8 juta. Tanggal 4, tanggal 7, tanggal 4
4, tanggal 7, tanggal 8, kas 2.250.000. Tanggal 12, kas 3.950.000. Tanggal 24, kas kredit 10 juta. Oke, selesai guys. Di sini udah ada dari ringkasan yang jurnal tadi, udah saya ringkas posisi kas itu berapa gitu. Di kas saya totalin dulu, posisi kas di debit 75 juta, tambah 17.250.000 sama dengan 92.250.000. Sedangkan di kredit 14 juta tambah 8 juta. Udah selesai. Total dari kas debit 92.250.000, 92.250.000. Sedangkan kas kredit 66.50.000. Jadi dari posisi debit kredit itu dikurangin aja 92.250.000 kurang 66.050.000. Udah ketemu guys, seperti ini. Kebalik lagi ya cahayanya. Jadi saldo kas per Mei, saldo akhir kas per Mei 2010 sebesar 26.200.000 rupiah. 26.200.000 rupiah. Tadinya uangnya 92.250.000 dikurangi dengan pengeluaran 66.050.000, maka saldo akhir 31 Mei 2010 sebesar 26.200.000. Itulah saldo akhir. Inilah sebagai dasar untuk membuat neraca saldo. Biasanya gitu guys.
Oke, nanti juga akan lanjut lagi ke akun yang lain. Kita coba lagi untuk akun kas, kan udah, sekarang modal. Nih seperti ini guys, karena modal itu cuma satu transaksi maka isinya seperti ini. Kredit modal 75 juta, debit kosong, seperti ini. Jadi saldo modal itu ada posisi kredit 75 juta. Sedangkan lanjut lagi yang ketiga, mobil, ada mobil kan. Nih, karena transaksi mobil cuma satu transaksi maka seperti ini guys. Posisinya mobil di debit 68 juta. Oke. Jika ada pertanyaan lagi, kenapa mobil itu, padahal mobil itu kan pembeliannya secara kredit belum lunas ya. Kenapa udah masuk sebagai mobil 68 juta? Jadi dalam transaksi Aktiva itu misalnya barang harga perolehan 68 juta, tapi ternyata dia baru bayar 50 juta, maka aset perusahaan itu udah diakuin 68 juta. Soalnya nanti dalam pelunasan hutang itu udah tidak memunculkan akun mobil lagi. Itu udah urusannya nanti pada hutang dan kas. Hutang di debit, kas di kredit. Itu udah hubungannya nanti udah nggak ada kaitannya sama mobil lagi di penjurnalan selanjutnya. Oke, nambah satu lagi akun keempat yaitu hutang. Maaf ya guys, nggak pakai papan tulis ya guys. Kembali lagi seperti pengerjaannya waktu kas gitu, kita cari lagi posisi hutang di sebelah debit. Hutang sebelah debit. Hutang di sebelah debit tanggal 17 sebesar 21 juta. Hutang. Oh, ini dalam artian hutang hutang usaha ya, bukan hutang wesel ya. Nanti kalau hutang wesel ini kebetulan ada dua akun ini. Ada hutang usaha sama hutang wesel. Jadi antara hutang usaha, hutang wesel itu beda. Nanti nggak ikut jadi satu transaksi gitu, nggak, nanti pisah. Secara buku besarnya juga akan pisah nanti. Udah ketemu, ternyata hutang ada satu aja, posisi debit 21 juta. Terus setelah itu hutang di sebelah kredit 54 juta tanggal 4. Hutang sebelah kredit tanggal 9 42 juta.
Oke, udah cukup. Kita totalin dulu. Oke, udah ketemu tadi hutang usaha di posisi debit 21 juta. Hutang usaha di posisi kredit ada dua, yaitu 54 juta dan 42 juta. Jadi kita totalin dulu. Debitnya 21 juta, kreditnya 96 juta, totalnya 54 juta tambah 42 juta. Jadi totalnya debit 96 juta, debit 21 juta, kreditnya 96 juta. Jadi 96 juta dikurangi dengan 21 juta itu hasilnya 75 juta. Jadi saldo hutang per 31 Mei 2010 sebesar 75 juta. Saldo akhir. Jadi hutang perusahaan itu di akhir 31 Mei 2021 itu hutangnya 75 juta. Tadinya hutangnya 96 juta karena ada pembayaran tadinya hutangnya total 96 juta karena ada pembayaran 21 juta, maka sisa hutangnya 75 juta. Dari saldo akhir 75 juta ini nanti akan lanjut ke dalam neraca saldo. Dari neraca saldo nanti akan ada neraca lanjut lagi, nanti akan panjang lagi proses akuntansinya. Oke, dari sini dulu guys penjelasan dari saya mengenai review atau mengulang lagi bab 1, 2, 3 atau pertemuan ke-1 ke pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.